Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan mengenai pembahasan soal mengenai relasi dan fungsi, khususnya partial order set atau relasi pengurutan order. Partial order set dan total order. Misalkan R relasi biner yang didefinisikan pada himpunan A merupakan relasi partial order jika dan hanya jika R bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Nota bisa disimpulkan seperti ini: kurang dari sama dengan himpunan A beserta relasi partial order kurang dari sama dengan disebut partial order set atau poset. Contoh, misalkan relasi kita notasikan seperti ini, garis aja ya, adalah relasi membagi pada himpunan bilangan bulat positif A, B seperti ini, berarti bahwa A faktor dari B atau B merupakan kelipatan dari A. Nah, sekarang buktikan bahwa notasi ini merupakan relasi partial order, pembagi gitu ya, relasi pembagi. Oke. Dan diagram HC. Perhatikan bahwa relasi pembagi pada himpunan A, misalkan himpunan A ini 1, 2, 3, 9, 18 ya. Oke, dimana 1 itu faktor dari 1 sendiri, 2, 3, 9, 18. 2 merupakan pembagi dari 2 sendiri dan 18. 3 merupakan pembagi dari 3 sendiri, 9 dan 18, serta 9 merupakan pembagi dari dia sendiri dan 18. Graf relasi partial order selalu memuat loop pada setiap titiknya ya, dan memuat garis yang bisa dicapai lewat sifat transitif. Graf yang dihasilkan rumit gitu ya. Ada graf yang lebih sederhana yang kita katakan sebagai diagram HC. Cara membuat diagram HC, yang pertama mulai dengan graf berarah relasi di mana semua panah menuju ke tempat yang lebih atas. Kemudian hilangkan loop pada setiap titik. Kemudian hilangkan panah yang keberadaannya bisa diimplikasikan dengan sifat transitif. Kemudian hilangkan penunjuk panah atau graf tak berarah. Oke, dalam relasi partial order, dua buah elemen mungkin berelasi. Kalau dapat dibandingkan, bisa kalau dapat dibandingkan atau comparable, mungkin juga tidak berelasi gitu ya. Tidak dapat dibandingkan, bisa dikatakan non comparable jika semua elemen dalam relasi partial order, relasi total order. Oke, misalkan kasus yang ini tadi, di mana suatu himpunan terdiri dari 1, 2, 3, 9, 18, di mana relasinya adalah pembagi A habis pembagi B gitu ya, A pembagi B. Sehingga kalau kita buat graf berarah ya, graf berarah berarti kan satu ini tadi pembagi 2, 3, 9, 18 ya. Jadi sebetulnya ada graf yang begini juga, ke arah 9 dan ke arah 18. 2 itu selain dia sendiri juga 18, jadi ini juga ada loop-loopnya kan gitu ya, ada loop-loop gitu. Oke, 3 juga pembagi dari 3 sendiri, 9 dan 18. 9 pembagi dari 9 sendiri dan 18 gitu ya. Nah, kalau ini tadi kan mulai dari graf berarah ya, yang panahnya menuju ke atas kan gitu ya. Kemudian hilangkan loop ya. Hilangkan loopnya semua dihilangkan ya. Terus yang ketiga adalah hilangkan panah yang bisa diimplikasikan sebagai sifat transitif. Jadi misalkan gini, 1 itu kan pembagi 3 juga pembagi dari 18 gitu kan ya. Jadi 1 itu pembagi dari 18 juga kan gitu ya. Nah, berarti yang 3 18 dan 1 18 bisa kita hilangkan, jadi cukup 1 3 seperti itu. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan jadi diagram HC seperti ini. Oke, misalkan A ini ada poset gitu ya.
A, elemen himpunan A disebut elemen maksimal bila dan hanya bila A lebih dari sama dengan semua elemen yang comparable dengan A. Dalam diagram hasil letaknya lebih atas ya. Kemudian A kecil, elemen dari himpunan A disebut sebagai elemen terbesar atau greatest dalam A bila dan hanya bila A lebih dari sama dengan semua elemen A gitu ya. Kemudian A, elemen himpunan A disebut elemen minimal bila dan hanya bila A kurang dari sama dengan semua elemen yang comparable dengan A ya. Kemudian A, elemen A besar himpunan A maksudnya disebut elemen terkecil atau least dalam A bila dan hanya bila A kurang dari semua elemen A. Oke, misalkan kasus seperti ini. Himpunan A terdiri dari huruf-huruf kecil A, B, C, D, E, F, G, H, I. Relasi partial order yang didefinisikan pada himpunan A digambarkan dalam diagram hasil berikut. Nah, seperti ini. Kemudian carilah elemen-elemen maksimal, minimal, greatest, dan least. Oke, penyelesaiannya elemen maksimal adalah G, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, nah G itu sini. Dia lebih besar dari elemen-elemen yang lain. Elemen terbesar adalah G juga karena semua elemen-elemen dalam A kurang dari sama dengan G. Ya. Oke, seperti ini. Terus ya, karena B kurang dari A dan A kurang dari G sehingga menurut sifat transitif B itu kurang dari sama dengan G juga. Kemudian elemen minimal itu ada beberapa yaitu C, D, dan I. Karena C, D, dan I kurang dari semua elemen lain ya, atau tidak comparable. Nah, kalau kita perhatikan elemen minimal dalam gambar itu ini. Jadi kalau kita lihat ini dia berada di bawah-bawah ya, tapi dia tidak bisa dibandingkan antara C, D, dan I ya. Jadi elemen minimalnya tadi ada 3, C, D, I. Berikutnya elemen terkecil itu tidak ada gitu kan ya. C bukan elemen terkecil karena C tidak kurang dari sama dengan D. Demikian pula dengan D dan I juga bukan elemen terkecil. Jadi elemen terkecilnya tidak ada gitu ya, karena nggak bisa dibandingkan itu tadi gitu ya. Oke, sekarang latih. Konsep maksimal, minimal, greatest, dan least dapat diperluas ke himpunan-himpunan bagian poset. A, B, 2 elemen poset seperti ini. C, elemen dari himpunan A disebut sebagai batas atas dari A dan B bila dan hanya bila A kurang dari sama dengan C dan B kurang dari sama dengan C. C, elemen A disebut batas atas terkecil ya, atau least upper bound atau LUB dari A dan B bila dan hanya bila C batas atas dari A dan B. Jika D batas atas dari A dan B yang lain ya, maka C kurang dari sama dengan D. Oke. C, elemen himpunan A disebut sebagai batas bawah terbesar atau greatest lower bound nah, dari A dan B bila dan hanya bila C batas bawah dari A dan B. Jika D batas atas dari A dan B yang lain, maka D kurang dari sama dengan C. Dalam satu poset, kalaupun ada LB atau GLB pasti tunggal ya. Contoh, tentukan batas atas dan batas bawah dari F dan G pada suatu poset sebagai berikut. Ya, ini maksudnya gambarnya ini. Nah, seperti ini gambarnya yang ditanyakan tadi, batas atas dan batas bawah dari F dan G. Batas atas dan batas bawah dari F dan G. Oke. Nah, jawabannya batas atas dari F dan G adalah titik X yang bersifat F kurang dari sama dengan X dan G kurang dari sama dengan X. Nah, titik-titik yang memenuhi sifat tersebut adalah H, I, J, K. Nah, kalau kita perhatikan lagi,
HIJK, nah ini ada di atasnya F dan G, kan gitu ya. HIJK di atasnya F dan G. Oke, sekarang batas bawah F dan G adalah titik X yang bersifat X kurang dari sama dengan F dan X kurang dari sama dengan G. Satu-satunya titik yang memenuhi sifat tersebut hanyalah titik A. Ya. Jadi titik B bukanlah batas-batas bawah F dan G, karena meskipun B kurang dari sama dengan F, tetapi B tidak kurang dari sama dengan G. Gitu ya. Hal serupa terjadi pada titik C, D, dan E. Gitu. Jadi batas bawah F dan G hanyalah A. Nah, kita lihat lagi di sini. Oke, jadi batas bawahnya F dan G, nah itu hanya A, gitu ya. B dan C ini kan batas bawahnya F juga, tetapi dia bukan batas bawahnya G, gitu. Begitu juga dengan D dan E. Jadi D dan E ini batas bawahnya G, tetapi bukan batas bawahnya F. Jadi batas bawahnya F dan G adalah hanya A, gitu ya. Nah, kalau yang HIJK tadi kan keempat-empatnya ini merupakan batas atas dari F dan G, gitu. Oke, baik, mudah-mudahan contoh itu tadi bisa diterima ya. Mungkin nanti akan saya beri soal lebih lanjut untuk latihan sendiri. Jadi mohon maaf ini ada tambahan gitu ya, ini tadi khususnya mengenai diagram HC dan lattice. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.